podcast Ruang Miko. Terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami. Nah, Kakak Evan, dan kita akan kembali lagi terkait target dan juga strategi. Pemirsa di rumah sudah kepo nih Kakak, bagaimana sih awalnya untuk kita membuat target gym, kemudian strateginya itu seperti apa? Kadang kan salah tuh, bulking buat yang dia malah terapkan yang cutting kayak gitu. Oke. Biasanya kita harus tahu dulu target kita ini ngapain. Tujuan kita datang ke gym mau ngapain. Baru dari situ kita bisa tarik titik untuk bisa diarahkan. Oh, maunya seperti ini. Kalau memang pengennya naikkan berat badan, berarti kita pakai metodenya bulking. Kalau pengen turunkan berat badan, dalam hal ini massa lemak, kita pakai cutting. Dari situ baru kita bisa tentukan program latihan, latihannya seperti apa, dan latihan itu harus terukur dan terstruktur. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi setiap harinya ada perbedaannya. Jadi misalnya hari ini leg day, itu tergantung dengan kita mau apa, cutting atau bulking. Ya, sebenarnya untuk program latihan cutting bulking sama, cuman beda di nutrisi yang masuk sama intensitas latihan. Biasanya kalau bulking itu lebih agresif lah latihannya, karena kita punya cadangan energi yang banyak, dalam hal ini lemak. Nah, biasanya kan banyak orang tuh datang dengan alasan, Kak, beta pengen nih turunin perut, turunin apa lemak di mana di daerah-daerah tertentu. Itu masuk dalam spot reduction dan tidak ada gerakan untuk mengecilkan daerah tertentu sesuai apa yang kita mau, tidak bisa. Karena berbicara lemak, dia berbicara keseluruhan tubuh. Jadi kalau latihan leg, perutnya pasti turun. Latihan chest, perutnya juga pasti turun. Karena dia dipakai jadi energi. Betul ya, energi harus balance. Iya. Nah Kakak, tadi Kakak bilang bahwa dari gym ini kita bisa mengelola stres kita dan sebagainya. Tapi apakah ada manfaat lain dari gym? Dari gym, ini kalau kita berbicara gym ini kan tempat. Fitness berarti kegiatan yang kita lakukan. Jadi fitness ya. Di tempat gym. Lah, kalau kita berbicara benefitnya, manfaatnya itu banyak manfaatnya. Salah satunya seperti bisa membantu orang dengan masalah skoliosis, yang tulang bengkok, terus orang dengan masalah diabetes, pokoknya penyakit-penyakit degeneratif kayak bisa. Bahkan mampu meringankan rasa sakit pada orang yang dengan masalah obesitas, karena biasanya keluhan dari orang obesitas itu sakit pada persendian. Alhasil orang itu lebih banyak berfokus pada solusi ketimbang mencari akar masalah. Makanya sering ke dokter, dikasihlah obat, diminum, tapi pola hidupnya tidak dirubah, kembali lagi sakit. Jadi tanpa sadar apa yang kita capai dalam masa pekerjaan kita tebus semua di rumah sakit, tapi kita tidak merubah ulah perilaku kita. Yang menjadi akar masalahnya adalah ulah perilaku kita, di mana makan, gerak dan istirahat itu yang penting, itu harus diperhatikan. Betul, harus seimbang. Ya. Nah, tapi kalau dari sisi mental health gimana tuh? Untuk mental health-nya sendiri, fitness karena dia berbicara tentang kebugaran, berarti otak dan otot akan sinkron. Balance kembali. Jadi semua hormon seperti endorfin, melatonin dan lain sebagainya itu dapat bekerja dengan baik, karena kita memberikan satu apresiasi ke badan kita lewat olahraga. Dalam hal ini strength training ya, karena berbicara olahraga banyak. Tapi kalau berbicara olahraga yang membantu membakar kalori dengan intensitas tinggi dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang adalah strength training. Nah, menarik. Kakak Evan, banyak kasus yang terjadi di Kota Ambon khususnya bagi yang pemula. Ya. Seringkali kita gym tapi tidak terbentuk ototnya, atau kita fitness kita fitness tapi tidak terbentuk ototnya. Itu disebabkan kenapa sih Kak? Berbicara massa otot, semua orang sudah punya, hanya masih tipis serabutnya. Nah, dalam hal ini kalau berbicara pemula, biasanya komitmen dan disiplinnya itu
belum mumpuni lah Iya katakanlah. sih, Makanya betul. sering mengeluh katanya belum jadi sebulan 2 bulan. Ada orang yang sudah gym 5-6 tahun pun hasilnya masih secuil. Wow. Jadi berbicara menaikkan massa otot itu butuh waktu yang lama. Makanya disitulah terlatih mental kita untuk bagaimana jadi pribadi yang sabar, konsisten, dan dia akan berpengaruh juga ke lingkup pekerjaan kita. Karena kita udah terbiasa mendisiplinkan diri kita kan. Betul. Pas di pekerjaan, kita juga jadi pribadi yang sudah terbiasa disiplin. Berarti konsisten ini sangat Ya. penting. Jadi Ya. kalau orang yang badannya sudah terbentuk, sudah fitness ya, fitness sudah lama, badannya terbentuk, terbukti konsisten. Konsisten ya. Jadi orang mau dilihat hasil, mau dilihat orang ini konsisten bisa dilihat dari tubuhnya. Hasilnya. Karena tubuh itu tidak akan pernah bisa berbohong. Ya, Kayak betul gitu. betul. Nah, tantangannya apa nih? Kenapa sih orang-orang tuh susah sekali konsisten? Ya, biasanya yang jadi tantangan adalah pemahaman. Pemahaman. Ya, karena ada satu statement yang berkata seperti ini. Pemahaman adalah pondasi dari sebuah kepatuhan. Keren. Ya kan? Jadi memang stigma itu penting. Iya. Orang harus paham dulu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, manfaatnya buat dia apa. Maka dengan senang hati, dengan sukacita orang akan melakukan. Betul. Makanya bisa terjadilah sebuah perubahan. Jadi bukan untuk ikut-ikut orang, Ya. bukan untuk cuman demi konten di media sosial ya. Biasanya kan sekarang ngetren itu kan Iya. konten-konten, ya udahlah terserah, itu kan Pilihan. mungkin pilihan, tapi dalam hal kebugaran kita harus balance ya kan. Mungkin konten kita bisa jadi edukasi juga buat orang lain, tapi kita juga harus mengedukasi diri kita kayak gitu. Betul. Sering sekali terjadi nih ya Kakak Evan, Jelisha, terutama mewakili suara hati perempuan, Ya. perempuan remaja khususnya. Kita tuh sering mendengar stigma, takut banget ke gym, pengen banget olahraga gym atau pengen banget fitness, Ya. tapi takut gitu karena melihat badan bapak-bapak yang kekar tuh yang banyak gitu. Ya, Gimana jadi, untuk mematahkan stigma itu sebenarnya apa Kakak? itu pilihan, kembali ke pilihan. Bagaimana kita menyikapi fitness center itu seperti apa? Terlepas dari ada banyak orang berotot, kan tujuan kita bukan mau cari masalah sama orang itu. Tujuan kita kan buat mau membugarkan tubuh kita. Makanya kita mau mengelola kesehatan kita sehingga menjadi sebuah tubuh yang bugar, ya kan? Karena seperti ada statement yang berkata juga bahwa sehat belum tentu bugar, tetapi bugar sudah pasti sehat. Nah, seperti itu. Jadi itu kembali ke paradigma kita, mindset kita, cara melihat. Nah, kalau kita melihatnya kayak gini kurang nyaman, nah itu memang kembali lagi ke ketidaknyamanan mungkin. Jadi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dulu dengan partner gym yang sudah terlebih dahulu atau dengan PT mungkin, supaya kita bisa dilatih dengan circle yang mungkin kita bisa lebih nyaman kayak gitu. Jadi bisa di-review dulu. Jadi bisa sesuaikan dengan kalau di tempat ini kurang nyaman bisa mencari gitu ya. Nah, Kakak Evan, boleh dari tadi kita sudah sampaikan untuk hidup sehat, bagaimana tetap bugar, balance. Kakak boleh dong tips sehat ala Kakak Evan? Ya, kalau berbicara hidup sehat ini kan haknya setiap orang. Hanya kembali lagi kurangnya pemahaman karena minimnya edukasi itu mengakibatkan orang semena-mena dengan kesehatan mereka, karena mereka berpikir bahwa tubuh saya, padahal tubuh kita itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, karena pada waktunya kita akan diminta pertanggungjawaban kan. Oke, kalau berbicara tips, perhatikan pola hidup. Dalam pola hidup itu ada pola gerak, pola makan, dan pola tidur. Ada juga pola pernafasan. Tapi 3 hal itu yang menjadi poin utama. Perhatikan itu, maka kebugaran kita sudah bisa dipastikan aman. Karena berbicara sehat ini berbicara investasi jangka panjang. Betul, luar biasa ya Kakak Evan. Jadi Kakak Evan membangun gym bukan hanya untuk kesehatan jasmani saja, tapi juga bagaimana tadi balance hidup kita dan energi kita. Nah, Kakak Evan bisa dong kasih tips juga buat teman-teman yang mau memulai kayak Jelisha ini, tips supaya bisa konsisten gitu. Gimana? Tipsnya itu pertama harus punya niat. Niat ya? Harus punya niat, terus harus tahu targetnya mau ngapain. Lalu
jangan takut mencoba. Biasanya kan orang takut kayak gini-gini, itu sebenarnya kembali ke mindsetnya aja. Lalu mulai. Terus jangan punya ekspektasi di awal-awal yang terlalu tinggi. Contoh pas baru sebulan latihan, sebulan pun masih seminggu 2 kali misalnya, lalu pengennya seperti ya artis apa gitu. Ya. Jangan berpikir ekspektasi terlalu tinggi. Pastikan kuat dulu. Yang penting kuat dulu. Setelah kuat, badan akan menyesuaikan dengan sendirinya. Lewat ulah perilaku yang baik tentunya. Keren. Nah, ini udah banyak sekali insight yang kita terima dari Kakak Evan, dan jadi saya yakin sangat bermakna buat teman-teman di rumah. Tapi Kakak Evan dan pemirsa, kali ini tuh rada spesial. Soalnya kita punya games tanya cepat. Jadi Jelisha bakalan kasih 2 pilihan. Kakak Evan harus memilih dengan cepat. Oke, Kakak Evan siap? Siap. Oke. Olahraga pagi atau malam? Pagi. Bicep atau tricep? Tricep. Bulking atau cutting? Bulking. Susu atau real food? Real food. Liburan atau gym? Gym. Gym sendiri atau dengan partner? Dengan partner. Bimbang ya. Terakhir nih, weekend atau weekdays? Weekdays. Kenapa weekdays? Setiap hari sih bisa. Oke, keren Kakak Evan, luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi dari pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa Kakak Evan masih pengen balance, mau cutting dan sebagainya ya Kakak. Tapi suatu saat bisa berubah juga. Bisa, tergantung targetnya. Kalau memang ada kompetisi, berarti harus cutting, kayak gitu. Jadi menurunkan kembali massa lemak. Jadi naik turun berat badan itu sebenarnya gampang sih. Ya, luar biasa ya, bisa diatur ya, orang gym bisa mengatur bagaimana berat badan kita. Oke, terakhir Kakak Evan, luar biasa sekali. Kita pengen mendengar closing statement dari Kakak Evan buat teman-teman di rumah. Oke. Yang harus teman-teman tahu bahwa warisan hidup sehat itu adalah sebuah kemandirian, bukan ketergantungan. Jadi pastikan kita hidup secara mandiri, mengelola tubuh yang merupakan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, semoga teman-teman di luar sana mampu memahami dan pesan-pesan ini bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kakak Evan sudah menghadiri podcast Ruang Biku, dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan episode kali ini, dan kita akan hadir lagi dengan episode-episode menarik lainnya. Jadi tetap pantau podcast Ruang Biku di TVRI Maluku. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang pengen update terus tentang berita terkini, bisa mengikuti semua media sosial di media sosialnya TVRI Maluku. Kita ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya. Dan sekian dari saya, Miku Jelisha, dan juga teman ngobrol Kakak Evan, dan sampai jumpa.